Tadi lo bilang wrong message. Mungkin justru gak ada message sama sekali yang clear kali ya dari Kamala. Karena dia tuh kayak Ganjar mungkin kalau di Indonesia. Iya gak sih? Benar. Dia tuh pengen coba melepaskan diri dari rezim yang sekarang. Karena mau bilang perubahan. Tapi di sisi lain dia bagian dari rezim juga. Jadi kasus yang berhasil sama Alvin Bragg dari New York itu adalah kasus yang paling lemah. Karena bahkan secara teorinya itu ada banyak lompatan, ada banyak leap of faith yang dipakai sama prosecutor di New York untuk kemudian bisa menuntut dia. Itu kasus impor gula ya? Gue pingin banget lihat kalau benar tadi dia jadi apa namanya Secretary of Government Efficiency ya kan? itu kementerian baru. Apa dong kalau apa? Di siapa? Presidennya Argentina siapa namanya? Milei. Abuera. Diganti mulu. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-53. Ada gue Raffi dan Ikhlas di sini. Kita ditemani oleh dua orang friend of the podcast. Karena udah lebih dari sekali datang ke podcast Bebas Aktif. Ada Nathaniel Rayes tuh, selamat datang kembali. Halo Ram, halo kelas, thank you udah invite lagi nih. Dan ada Mas Pramudia Oktavinanda. Halo semuanya. Dua orang yang sangat high demand. Karena setiap episode dari mereka komennya selalu undang lagi dong mereka. Gitu. Pertama kali udah. Dua-duanya. I'm not even like a political scientist, man. Gue pertama kali datang tuh bahas Amerika juga 4 tahun lalu berarti. Pas Kapan? Pas Biden Trump. Iya, pertama kali kontekstual. Orang tua ada di podcast ini. Kan dulu kita pernah ikut sama Pangeran ya, yang pas election night ya? Debat ya. Waktu itu debat Biden Trump tuh kita bikin juga nobar. Udah malang melintang banget lah pokoknya nih buat di US Politics. Skena komentari US Politics di Indonesia. Dan ya karena hari ini kita akan membahas pemilu Amerika yang baru saja selesai di 5 November kemarin dan hasilnya udah keluar. Gue bacain sedikit. Kita lihat petanya sekalian ya. Nanti silakan banget. Kalau kita lihat petanya, electoral college-nya Donald Trump udah 295 dari 270 yang harus dicapai untuk memenangkan, di mana Kamala Harris cuma dapat 226. Dan popular vote-nya juga menang Donald Trump. Berapa tuh gap-nya? 4 juta, sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya. Dan kalau kita lihat state-statenya juga, Trump berhasil memenangkan semua, gue bisa bilang semua ya, hampir semua competitive states, swing states. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia. Semuanya ini dua juga most likely merah. Jadi North Carolina juga, cuma dia nggak flip. Nggak flip ya. Oke, berarti sisa 1 doang buat Kamala Harris. Enggak, semuanya benar-benar Trump. Semuanya. Michigan menang tapi. Michigan menang Trump. Oh, Michigan menang Trump juga. Iya. Trump. Jadi kita bisa bilang kemenangan yang sangat nyaman untuk Trump, relatively. Kalau udah 300 lebihnya kan OTW 300 lebih itu udah jauh. Dan popular vote dan electoral college, jadi cukup mengagetkan karena survei-survei sebelumnya mengatakan ini akan sangat-sangat tight. Ada satu model yang bikin simulasi beribuan-ribuan kali, itu juga tetap 40.000 Kamala, 40.000 Trump yang menang. Net silver. Andalan kita namanya. Paling nggak dia masih lebih mendekati ketimbang siapa tuh yang Alan Lichtman. Dia stres banget. Poster-poster yang lagi panen sekarang. Oke, kita akan bahas itu, tapi teman-teman boleh subscribe YouTube ini ada di Kontekstual dan sosmed kita di @kontekstualcom. Teman-teman ada yang mau dipromosikan? Nggak ada. Belum ya. Kalau kita berarti Reading Chamber. Reading Chamber, gue udah nonton, bagus banget sih. Terima kasih. Gue udah nonton. Oke, kita mulai assessment kita ya terhadap pemilu ini. Gue mulai dari lu dulu, kelas. Secara umum gitu ya. Tadi gue bilang hampir semua survei bilang ini ketat, tapi ternyata Trump gue bisa bilang cukup nyaman menang. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa menang dengan cukup besar? Ya, kalau menurut gue dari poster ya, mungkin ada juga dia udah banyak perbaikan semenjak salah prediksi juga 2016. Jadi kayak kemenangan Trump ini memang selalu tidak bisa diprediksi. Gitu. Karena dari pemilih-pemilihnya juga itu tidak seperti
pemilu biasanya. Karena kalau poster itu kuncinya satu, dia biasanya emang di existing voters gitu. Bukan dari orang-orang yang selama ini misalnya undecided atau orang yang belum vote. Dan kemudian dari tren yang kita lihat juga ini kan mungkin selain Bush pada 2004, ini pertama kalinya calon presiden dari Republikan kembali memenangkan popular vote gitu. Jadi emang pada basisnya itu kalah gitu Kamala. Jadi kalau mau kita bikin Amerika kayak Indonesia gitu, popular vote juga bakal tetap kalah gitu. Jadi basisnya sebelum kita ngomong spesifik ke swing state dulu, masing-masing swing state atau tren-tren demografis yang lebih spesifik, emang dari turnout aja udah kalah gitu. Pemilih Demokrat ini nggak pada keluar. Sementara pemilih Republikan ya sama, kurang lebih sama atau bahkan sedikit bertambah gitu, terutama di beberapa swing states. Jadinya ya kalah secara telak akhirnya Kamala gitu, yang udah mendapat endorsean dari ratusan selebriti itu. Artis. Taylor Swift, Beyonce. Yang nggak pernah ngomong sebelum pada ngomong udah ini. Gila. Tapi Trump dapat endorsement dari Joe Rogan, dari Bros. Jangan lupa Hulk Hogan. Kevin Sorbo, Hercules, gua zaman dulu gua nonton Hercules sama Sina. Dana White juga ya kayaknya. Itu bahkan gua nggak tahu. Itu Yang paling utama Elon Musk lah. Elon Musk, bos. Ini sih his best investment sih. Investment. Sekarang itu 44 miliar menjadi masuk akal. Jadi masuk akal. Sebelumnya itu investment terbodoh kan. Sekarang dia bakal jadi, basically dia presidennya sih. Baru Peter TL. Tapi Bang Ray, suaranya Partai Demokrat itu berkurang 10-12 juta dari 2020. 2020 mereka menang. Tapi sekarang mereka kalah dengan suara yang lebih kecil juga. Apa yang terjadi di basisnya Demokrat? Kenapa mereka nggak mau keluar? Sebenarnya suara ini belum fully counted ya. Kayak California entah kenapa dia lama banget counting semua suaranya. Jadi sebenarnya mungkin nggak sejauh itu, tapi tetap jauh gitu. Tetap jauh. Dari sebelumnya. Sampai kemarin gue lihat di Twitter, ada yang komen gini, orang Demokrat nih, komen kayak, ngelihat sekarang kita kalah total kayak gini, jangan-jangan 2020 emang beneran kita rek ya. Iya. I saw that. Kayak gue juga nggak tahu gitu kenapa nggak ada nggak sesemangat itu lagi seperti di tahun 2020. Jadi emang dari sisi Demokrat turun, dari sisi Republikan itu memang naik sedikit. Kalau gue lihat sih paling utama adalah karena kalau dilihat dari isu-isu yang lagi ramai kemarin, kalau dari sisi Demokrat kan yang paling utama sebenarnya aborsi aja kan. Setelah Roe v. Wade dibatalkan gitu, mereka mencoba menggunakan aborsi sebagai rallying cry. Itu berhasil di 2022, sehingga nggak terjadi red wave kan kemarin. Mereka berhasil, di midterm mereka akhirnya nggak terlalu kalah banget. Tapi sekarang kayaknya itu udah tidak lagi ada di top of mind voters. Kalau ditanya apa your biggest issue, tetap is the ekonomi sama immigration. Ekonomi sebenarnya agak lucu nih, karena kalau dilihat dari secara objektif gitu ya, dari economic growth, dari unemployment, itu indikator-indikator makronya semua sebenarnya bagus-bagus aja. Solid di era Biden tuh solid gitu. Satu-satunya yang ketika orang bilang masalahnya adalah ekonomi, sebenarnya yang menjadi di top of mind orang-orang adalah harga-harga barang gitu. Jadi kayak memang di era Biden itu banyak kebijakan yang inflationary, sehingga akhirnya dari tadinya biasa inflation rate 1-2%, sekarang sempat 7%, walaupun sekarang udah turun lagi kan. Gitu. Tapi inflation kan tren global juga. Betul, tapi kan voters di North Carolina, di Michigan, Pennsylvania mana peduli di Eropa yang lebih tinggi inflasinya dari di Amerika gitu kan. Yang mereka tahu adalah dulu di era Trump telur harganya segini, sekarang 2 kali lipat. Dulu harga groceries gua seminggu $300, sekarang $400 gitu kan, naik 30% kalau nggak salah dari 4 tahun lalu. Jadi ketika mereka lihat itu, walaupun mungkin gajinya mereka naik juga, atau walaupun unemployment di sekitar mereka lebih dikit, tapi yang mereka lihat sehari-hari kan itu. Jadi itu yang ada di top of mind mereka, dan itu yang selalu di push terus kan sama Trump gitu, bahwa ekonomi era Biden ini membuat lu harus bayar mahal nih buat segala hal, dan akhirnya it seems itu lebih winning message gitu dibanding abortion gitu ya. Dan juga immigration of course gitu, karena emang di era Biden kan illegal immigration naiknya lumayan jauh juga. Jadi mungkin emang dua isu itu lebih matters untuk akhirnya get out the vote-nya si Republicans gitu. Walaupun sebenarnya Biden kan punya kebijakan Inflation Reduction Act dan CHIPS Act sebenarnya yang cukup itu justru ngasih stimulus. Benar ya? Stimulus Inflation Reduction Act.
Oh tapi justru ngasih stimulus ya. Dan berarti Inflation Reduction Act Mungkin itu- butuh ekonom kita dibuat ngomong. ya gimana? Gue bukan ekonom. Yang paling mendekati lah sarjana ekonomi. Urusan ekonomi. Gue sarjana hukum nih. Tapi banyak hal di Inflation Reduction Act itu walaupun namanya Inflation Reduction Act tapi dia Inflationary. sebenarnya inflationary gitu. Kayak oke. kayak spending kan intinya. Spending untuk dia bisa spending dia harus cetak uang gitu. Jadi mungkin satu pelajaran kalau gue boleh ambil ya ke Indonesia gitu ya. Kalau ternyata yang dianggap voters ekonomi itu penting itu sebenarnya paling utama adalah harga barang, berarti yang paling signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan Pak Jokowi kemarin hampir 80% itu sebenarnya adalah Gubernur Periwarjo. Gubernur BI. Gubernur BI. Dia berhasil membuat kita inflationnya Rendah banget. dan itu Lumayan rendah akhirnya orang happy gitu. Nggak peduli mungkin dengan PDB Demokrasi. growth yang true, ya. stagnan segala macam, tapi kalau harga barang masih oke gitu kan, masih nggak naik-naik banget, mungkin itu yang bikin pemerintah bagus nih gitu. Terbukti di Amerika ketika inflation itu yang bikin jatuh gitu kelihatannya. Ini sotoy-sotoynya gue sih. Mantap. Oh bener. Nah, Mas Pram, gue pengen nanya pertanyaan klasik. Hasil ini itu lebih ke kemenangan Trump yang jago atau Kamala Harris yang cemen emang? Kalau gue bilang sebenarnya ini malah justru kelemahan Trump. Dalam artian begini, kalau kita lihat trennya, kalau gue baca berita, sebenarnya hampir semua incumbent di seluruh dunia saat ini lagi chaos. Iya. Kecuali Indonesia. Ya. Indonesia sama anomali nih. Negara kita ini memang paling top menurut gue, bangga banget sama negara kita ini. Karena kalau semua tuh baru jatuh, bahkan Modi aja itu kemarin sebenarnya dia hilang mayoritasnya. Iya. Dan dia Modi loh, salah satu politisi paling sukses yang dikenal kayak selalu menang lah gitu kan. Iya. Tapi bahkan dia aja nggak berhasil. Jadi justru kalau orang-orang, kalau gue baca dari berbagai macam dari gue baca tuh di media dan lain sebagainya artikel, justru ini sebenarnya malah karena Trump ini sendiri yang kebanyakan sabotase dirinya sendiri. Actually it can be even worse for Kamala harusnya. Karena Kamala cuma punya waktu 3 bulan. Dia nggak sempat membedakan dirinya dari Biden, yang mana Biden tuh memang lagi low banget kan ininya kan. Tapi justru ini hasil yang beda cuma ini menurut gue tipis loh sebenarnya. Memang karena sistem Amerika seperti ini ya, jadi kelihatan jadi mayoritas ya, kayak red wave kan. Tapi kalau kita lihat beda itu kan cuma 3% bos, 2-3% doang. Itu bukan, kita 58%. Itu jelas, baru itu mandat menurut gua. Tapi kalau cuma 50,7%, that's not a mandate. Itu memang kalau nih balik tipis, maka Biden akan dianggap sebagai pahlawan yang telah mundur dengan logo. Kamala Harris adalah visioner jenius bersama Tim Walz, beneran. In an alternate world, that's what is happening. Cuman terjadinya adalah Trump memang hoki gede sih nih orang. Hoki gede banget ya. Dan ini kalau gue pernah baca dulu ada nih dibahas di Nobunaga no Chef. Gue ingat banget dulu. Jadi Nobunaga itu selalu bilang, lu tau Nobunaga? Oda Nobunaga. Tahu Jepang. Jadi siapa namanya? Tiger from Kai itu siapa namanya? Kok tiba-tiba gue lupa. Dia selalu bilang begini, dia tuh benci banget sama Oda Nobunaga. Karena Oda Nobunaga itu selalu bilang dia nggak percaya Buddha, dia nggak percaya Tuhan, dan nggak bisa percaya lainnya, dia nggak percaya takdir langit. Tapi menurut dia nggak ada satu orang yang lebih di blessed by the heavens ada dan Oda Nobunaga. Karena dia selalu beruntung. Pada satu dia hampir mati, dia hampir mati sama Yoshimoto Imagawa. Tiba-tiba dia berhasil di hujan badai menyebabkan pasukan si Imagawa nggak bisa ngelihat dia, sehingga dia berhasil berhasil ngalahin pasukan Imagawa itu. Pada saat itu dia udah mau bubar kan. Jadi tiap kali udah mencapai titik terendah, dia selalu berhasil kembali lagi. Dan itu actually what happened for Trump. Makanya gue bilang banyak orang yang kalau sekarang tiba-tiba percaya miracle, probably memang Trump ini blessed, either blessed by hell or by heaven, gue nggak tahu. Apakah dia dari jatuh kan gue nggak bisa menjawab. Cuman maksud gue ini memang, dan ini nggak salah. Siapa namanya? Ned Silver kan udah bilang bahkan the one that will determine this is luck. Dan menurut gue dia nggak salah. Dia satu-satunya mungkin paling mendekati. Walaupun again orang kan selalu gitu. Kalau yang prediksi lu salah, berarti lu salah apa kalah kan. Tapi sebenarnya dia udah bilang gut feeling dia, bahkan udah bilang gut feeling dia kan Trump. Walaupun ya itu-ituan kayaknya tipis menang Kamala. Jadi memang dengan situasi yang sekarang ini gue nggak bisa bilang Kamala jelek ya, tapi lebih ke arah tadi memang Trump ini udah sabotase tapi tetap hoki. Karena apa ya? Kalau ada orang bilang ini materi yang dibawa oleh Kamala itu masih terlalu woke. Percayalah kalau lu baca, nggak ada satupun lu bahasa woke yang dipakai Kamala. Dia nggak pernah bilang dia presiden wanita pertama. Dia udah nggak pakai istilah Latinx. Dia bahkan cukup race. Nggak terlalu pro Israel tapi juga nggak terlalu
pro Palestina juga kan. Dalam arti masih ngambil jalan tengah lah. Udah berteman sama anaknya Dick Cheney. Udah bertemu sama anaknya juga. Jadi bahkan udah ke kanan banget kan. Lu mau ke kanan apa lagi sih si Kamala ini gimana? Liz Cheney sama Bernie Sanders temennya. Ada Bernie Sanders sama ada Koalisinya udah luas banget. Koalisinya udah luas banget dan tapi masih tetap kalah juga. Makanya gue bilang ini emang kalau ditanya ada wrong message, gue bahkan udah gak ngerti lagi. And I can understand why some people knowing better than me di sana. Amerika juga bingung, pollsters dan lain sebagainya bingung kayak jir tuh udah kayak begini. Kok masih bisa ini juga? Tapi ini juga membuktikan apa satu hal yang gue tertarik bahwa polling ini kan dari kemarin orang disalahkan kan. Ada banyak orang bilang, oh ini polling ini salah nih. Salah dalam artian, kok masa sih udah ada Trump yang manusia seancur lebur gini masih 50-50. Apparently memang ternyata bener. Masyarakat Amerika selalu berpikir kayak, well, no, I like Trump. 73 juta orang Amerika. 73 juta orang loh tetap mau memilih Trump. Bahwa ini bahkan kalau mau nyalain Rusia atau Cina pun udah gak bisa lagi sih. Karena memang literally banyak orang yang suka. Dan gue kan juga ngikutin ya. Gue baca yang pro kiri sama pro kanan di Twitter kan. And memang they live in completely two different worlds. Benar. And they use the same language. Bakal landslide. Satu bakal landslide. Kayak lu ngomong di gue sama lihat Twitter lu kan. Satu bakal landslide. Dua sama-sama kalau yang satu menang dunia akan hancur. Dan Amerika akan hancur. Dan yang ketiga adalah sama-sama mereka merasa bahwa yang satu itu berlaku tidak adil sama. Jadi benar-benar dua-dua udah sama-sama delulu. Literally cuma tinggal masalah siapa hoki enough atau siapa tadi ya kayak Demokrat ternyata basisnya nggak seperti tadi lu bilang kan nggak cukup kuat buat ini sehingga akhirnya kalah. Tapi dia hoki gila banget sih itu kalau dia nggak main dikit mati udah kan. Dia blessed by the heaven. By hell. All in ini. Atau justru exactly karena dia ditembak mungkin dan selamat jadi. Tapi mungkin menurut gua ada tadi lu bilang wrong message. Mungkin justru nggak ada message sama sekali yang clear kali ya dari Kamala karena dia tuh kayak Ganjar mungkin kalau di Indonesia. Iya nggak sih? Benar. Dia tuh pengen coba melepaskan diri dari rezim yang sekarang karena mau bilang perubahan. Ini kan semangatnya perubahan ya karena Biden approval rate-nya rendah banget. Gitu. Benar. Tapi di sisi lain dia bagian dari rezim juga. Jadi mau bilang apa nih ke voter? Apa polisi gue? Jadi nggak ada clear message dari dia sementara Trump ya mungkin kasarnya perubahan. Dia si malakama sih posisinya ya. Dia nggak bisa ngejelekin kebijakan Biden. Dia nggak bisa bilang kayak oh itu Biden bukan gue nggak punya kuasa, gue cuma vice president gitu. Tapi dia juga nggak bisa bilang oh bener itu kebijakannya Biden karena orang wah mau bener atau enggak orang nggak suka gitu. Tapi itu permasalahan ketika dia sibuk memikirkan apakah dinyampaikan benar atau enggak ketimbang apa yang disampaikan itu bakal diterima sama orang apa enggak. Dua hal berbeda. Itu dua hal berbeda. Unfortunately again I know ideally bahwa ya kalau pakai teori komunikasi Jürgen Habermas apapun itulah harusnya tuh kita komunikasi itu yang bisa dimengerti dan lain sebagainya benar itu kan. Tapi Trump dia memahami isu paling gampang ya. Orang literally dia kan selalu ngomong pakai apa kalau istilah lu apa namanya? Bahasa apa kelas 4 SD? Kelas 5 SD ya. Iya. Most voters memang milihnya begitu. Emang begitu. Jadi ya tahu lah apa yang diomongin. Tapi emang masalahnya dia cuma punya waktu dikit banget sih. Kalau Bidennya udah drop out dari Januari mungkin bisa beda ya. Dan mungkin bisa ada juga yang nyebut gini kayak nggak ada proses primary yang cukup gitu. Jadi dia nggak teruji dan nggak terbukti lah gitu. Makanya kayak ternyata kan ini juga another case kayak bisa di-made bahwa dia kurang banyak put herself out there juga gitu. Dia nggak banyak datang ke interview kayak 1 bulan setelah dia jadi nominee dia nggak ada datang ke interview mana-mana gitu kan. Baru di akhir-akhir mulai dan di akhir-akhir juga yang orang pada bilang dia salah adalah dia nggak datang ke Joe Rogan. Padahal Joe Rogan-nya udah mau kan. Gitu. Jadi Joe Rogan bilang dia harus pergi ke tempat Joe Rogan. Bukan instead of pergi ke ini. Sebenarnya dia kan wakil presiden bos. Betul. Tapi maksudnya kayak orang pada bilang kayak ya Joe Rogan ini adalah sebuah podcast yang basically dari Corbusier-nya sana gitu kan, yang semua orang dengerin gitu. Ya, lu bisa campaign kemana-mana, masa lu nggak bisa datang 3 jam gitu kan? Sementara Trump, JD Vance, Elon Musk pada datang semua dan akhirnya terakhir Joe Rogan-nya endorse mereka gitu. Ya gue nggak tahu seberapa bakal ngaruh, tapi bahwa si Kamala ini jarang datang interview itu juga bikin orang nggak tahu. Itu satu podcast cukup terkenal ya, cewek itu gue lupa siapa namanya. Call Her Daddy. Itu kan podcast yang rada-rada jorok gitu kan. Gue gak tahu. Dengerin. Jadi makanya orang juga pada ngomongin kayak lu malah milih datang ke Call Her Daddy yang kebanyakan ngomongin isu-isu seksualitas gitu ya daripada datang ke Joe Rogan yang dimana di situ lu bisa dengan lebih nyantai present yourself out there gitu kan. Nah, jadi banyak yang ngomong gitu juga tentang Kamala gitu. We don't know who this person is karena emang dia
baru 5 seconds ago muncul gitu, Bahkan walaupun dia jadi VP. speaking about that, ini salah satu isu menarik juga kemarin yang gue baca juga ya. Jadi Kamala, dan kenapa kemarin juga ada beberapa orang tuh cukup yakin dengan kemenangannya Kamala Harris adalah karena ground operation-nya. Yang ngetokin pintu kan ini kan Bener, perdebatan abadi kan. Tiap kali politik kan ngomong, apain lu semua ngomong di sosial media, ya kan nggak ada gunanya. Real pemilu itu ada di ketok pintu. Pasukan borong-borong. Sangat fajar lah apapun itu kan. Kalau di Indonesia mesin partai. Mesin partai. Beneran nah, mesin partai. Semua orang bilang, kenapa mereka kemarin yakin banget Kamala? Karena mesin partai jalan katanya. Kayak millions of people, millions of doors knock, semua udah diketok dan lain sebagainya. Setelah bahkan mereka nggak lihat Trump sama sekali karena kan dananya habis buat dia legal defense dia. Ini udah nggak punya duit sebenarnya kan. Tapi entah gimana caranya ternyata kan semua orang bilang itu juga yang di X Twitter itu semua itu ilusi, itu semua bots itu kan. Semua diskusi right wing itu sebenarnya bohongan aja tuh, nggak ada lah itu. Tapi kemudian ternyata udah Trump nggak melakukan ground operation, cuman ngemeng-ngemeng di internet dan sosial media, apparently malah menang juga. Maksudnya ya again dengan suara 73 juta orang milih dia. So itu menurut gue fascinating banget ya. Gue jadi kepikir apakah memang ini memutarbalikkan semua pemikiran kita tentang bagaimana cara berkampanye. Apakah memang sekarang udah benar-benar bertransisi, bukan lagi lo ngetok pintu, tapi memang lo harus Datang ke podcast. iya kan? Lo udah lagi bukan pasang iklan di TV. Tapi lu tadi datang itu pakai internet, ternyata X berjalan kayak begini loh maksud gue. Kalau beneran kampanye X ini beneran berjalan. Now I'm thinking perhaps we can change a lot of things di Indonesia juga udah bukan mesin partai, Bos. Lu pakai sosial media aja puluhan juta. Ini lu TikTok. TikTok Kayak gas, benar. Iya. Jadi udah berubah. Sebenarnya Keren loh ini menurut gua. Sebenarnya mungkin tergantung demografik nanti ya kalau kita bisa lihat secara divide secara umur dan lain sebagainya. Nah itu Oke. Apa yang menarik dari sini kelas? ya kalau dari data yang ini kayaknya malah yang Trump agak dikit ya. Tapi di antara younger voters itu emang banyak masuknya itu lewat jalur-jalur digital tadi gitu loh. Karena salah satu analis yang gue baca juga kayak di berbagai facets of hobbies gitu ya terutama ya, itu ada alt-right influencer gitu loh, biasanya di mana-mana kayak ya tadi Joe Rogan atau kita bicara orang nge-gym atau orang ngomongin psikologi kan ada Jordan Peterson dan lain sebagainya. Yang penting followersnya banyak bos. I know. Followersnya banyak. I just hate their incompetence. Maksud gue kita nggak bisa. Oke, ini gue jadi teringat satu pembahasan lagi. Jadi ada orang bilang kita harus bikinnya kayak Joe Rogan kan. Sebenarnya karena dulu Joe Rogan sebenarnya justru adalah pendukung Demokrat kan, dia bahkan pendukung Sanders di masa lalu kan. Terus ada orang bilang, bos, gimana cara lu mulai Joe Rogan? Sekarang Joe Rogan udah pindah dari sebelumnya liberal, pindah jadi ke Republican kan. Dan katanya podcast terbaik di kaum liberal adalah podcast yang dibuat oleh ex-Obama staff discussing policy stuff. Oh benar. Work stuff. Itu Pod-Save America namanya. Iya itu. Oh iya gue tahu. Soalnya nggak paham apa yang diomongin di situ gitu loh. Iya. Gue nonton Amerika. Kan top 4 podcast di Amerika di Spotify kan, 1 Joe Rogan, 2 Tucker Carlson. Oh my God. Kanan semua kan? 3 gue nggak tahu, 4 Hawk Tua. Sempat. Ya, Hawk Tua udah ketinggian power 4 bos. Dia literally cuma bilang Hawk Tua. Nah, sementara kalau Demokrat ini kan dominasinya masih di media-media konvensional gitu loh. Iya. Kalau kita Media ngomong liberal. cable TV ya Demokrat semua gitu, kecuali Fox News. Seriously? Iya. Newspaper. Kan liberal. Iya. Newspaper, jurnalnya kecuali yang dibeli sama Jeff Bezos. Washington Post. Terus apa namanya? Ya, bukan dari media-media konvensional, masuk artis Hollywood and everything kan. Nah, itu yang apa namanya? Itu kalau dari kita masih ngomong di tataran messaging ya itu kan yang lebih kelihatan ya konvensional dan bertabur bintang lah istilahnya gitu kan. Elite endorsement. Sementara kalau podcast kelihatan lebih foxy entah kenapa gitu loh. Pembicaraan orang biasa gitu loh kan. Gitu. Somehow all the big stars nggak ngefek ya ternyata. Iya, Itu another thing. That's fascinating. Jujur gue, ya ini menurut gue buat kita yang ya kalau gue ilmu hukum ya maksudnya ilmu sosial lah ya. Ini menurut gue is one of the terlepas dari segala macam efeknya buat keamanan negara dan lain sebagainya, stabilitas dunia ya. This is so interesting, so fascinating. A lot of political scientists will take notes and learn a lot of things. Kita mungkin bisa akan membuat teori baru tentang komunikasi, tentang orang bagaimana voter. Kalau buat gue sih gue kayak, damn, this is the best time for academics. Kalau dia beneran mau riset ya. I think this is the best time for you guys also kayak apa nih? Kenapa orang bisa berpikir sampai seperti ini kan? Karena jujur sih gue kayak pas gue kemarin tuh kayak fuck. Gimana caranya? Itu by the way, fuck adalah komen dari koran di Jerman. Ya kan lu baca nggak? Ada cuma tulisannya, headline cuma fuck. New York Times bilang kampanyenya Trump itu testosterone filled.
Karena menurut gue ini pemilu yang sangat bisa dilihat dari kacamata gender ya. Setelah 2016 Hillary Clinton versus Trump yang menang. Sekarang Harris versus Trump yang menang juga. Kelas kita ada divide apa aja yang menarik di sini kelas. Pertama mungkin dari gender ya. Apakah kampanye Trump seefektif itu mengenergize laki-laki gitu dari segala ras ya malah ya, kecuali blacks. Paling banyak nih. Iya, laki. Makanya tadi kalau kita ngomong influencer, emang influencer cowok semua gitu, laki semua gitu kan. Gua nggak ngelihat ada prominent woman gitu yang ada messagingnya. Tapi ya mungkin gender kan cuman satu bagian dari banyak identitas berlapis orang gitu ya. Jadi nggak segitu banyak ngaruh juga kalau misalnya nggak ada woman messenger misalnya gitu. Sementara ya kita udah take aja for granted general message juga nyampe ke woman gitu loh. Tanpa lu harus ada dedicate special envoy gitu buat nyampein message lu ke women. Iya. Bang Ray, Ya. Latino man. Iya, Latino man. Nah, Satu isu yang paling dijadikan concern di pemilu ini imigrasi. Justru ini ya. Tapi justru Latino man. Yeah. Ada quote dari Ronald Reagan. Oh iya. Basically Latinos are Republicans, they just don't know it yet gitu. Dan ternyata sekarang udah tahu mereka dan akhirnya mereka for the first time ya kayaknya Latino man masuk ke Ada itu Trump. anekdot video gue sempat nonton juga kan, yang orang imigran dia melakukan masuk secara ilegal, immediately begitu dia masuk dia bilang no to illegal. Stop di gua. Kalau kebanyakan nanti sama aja kayak sebelumnya. Sama aja gue. Iya. Apa jalan pikirnya gimana? stop di gue aja. Tapi gini, perlu diingat bahwa ini mungkin penting ya, Latino men ya Latino lah, Latino semua yang ada di sini. Walaupun lu bilang kayak immigration is a key issue, tapi Latino yang ada di sini kan mereka adalah citizen ya. Iya. Jadi kayak mereka juga memang akan impacted dengan illegal immigration juga gitu. Iya. Mereka udah datang ke situ, kalau misalnya lebih banyak illegal immigration yang masuk, mereka akan impacted juga pekerjaan segala macam. Jadi mungkin mereka berpikir akan buruk juga buat mereka kalau lebih banyak orang masuk. Dan juga kemudian kedua, Latino men tend to be more religious than the population gitu. Mereka lebih evangelical ya. Mereka lebih Katolik ya. Katolik ya. Evangelical sama whites. Ya dari population. Jadi ketika campaignnya Arab pasti ada juga, Arab nggak ada ya? other Arab pasti banyak ke Trump kan? Iya. Ya kok waktu di Dearborn itu kan 44% Trump. Terus habis itu Jill Stein baru ini. Jill Stein. Baru terakhir si Kamala Harris. Tapi itu ya Dearborn doang. Yang emang kota majority Arab Americans. Sebenarnya emang kalau secara umum minority ya, emang dia kan tend to have some conservative values gitu, terutama kalau secara family, secara religion. Itu kenapa sebenarnya basis Demokrat atau mungkin liberal politics at large gitu sekarang itu adalah college educated whites gitu kan, alias ya urbanites gitu, emang orang-orang kota dan orang-orang kulit putih yang dia emang lebih progresif bahkan daripada banyak daripada population in general gitu. Cuman selama ini sering ketahan gitu. Kenapa nggak milih ke Republicans? Ya karena dari berbagai isu. Kalau menurut gue sih immigration sedikit banyak masih ngaruh ya. Karena kan itu intertwine juga dengan racism and everything. Jadi dan juga representation within the Republican Party itself yang juga sangat predominantly white. Itu yang kebanyakan hold back dari minority itu selama ini milih dari calon partai Republikan gitu kan. Tapi ya sekarang Trump bisa karena dia melakukan outreach juga sih menurut gue ya. Dan meskipun racism masih ada juga di Partai Republik, tapi inroads itu udah semakin masuk dan itu menggoyahkan koalisi Demokrat gitu ya selama ini ada. Karena dulu kan orang mikirnya ya demography is destiny gitu kan. Kayaknya setelah Obama kita udah nggak akan dapat lagi presiden Republikan gitu kan. Karena minority voters naik terus, sementara whites kurang terus. Mungkin Bush presiden Republikan terakhir ternyata enggak gitu kan. So fascinating, maksudnya orang berubah. Kenapa kalau orang mereka ketukar sekarang kan, jadi demografinya Republikan sama Demokrat essentially udah switch. Iya. Karena dulu kan harusnya yang low education dan sebagainya milih Demokrat, terus yang educated milih Republikan. Dulu gitu ya? Iya. Dulu gitu. Jadi gue baca begitu, ketukar. Tapi sama juga dulu Demokrat adalah partai pro slavery. Iya benar. Ya. Dan kemudian Dulu banget itu dulu. people change. People change. Demography change. Dan gue gak nyangka kemudian kita telah tiba di masa yang ketika ternyata orang Republikan selalu takut Latino akan selalu pro Demokrat, ternyata udah berubah jadi pro. Terus juga Republikan sekarang jadi
kampanye adalah party pro-peace. Tropis. That's crazy, man. Itu menarik itu. Soalnya mereka menarik. bisa selalu menyebut kayak Langsung mereka the hoax kan? kalau lu milih Kamala, lu milih World War 3 gitu. Karena mereka dekat dengan neocons, warmongers segalanya. Padahal lu bayangin ini adalah Partai Republikan. Partai Republikan. Perang Irak, perang Afghanistan, mereka gitu. Nah iya, itu juga ini mungkin di mana ya messaging intertwined with policy gitu kan. Karena itu kan message pro-peace itu baru di ramp up di minggu-minggu terakhir tuh, bener-bener satu dua minggu terakhir. Itu dinaikin sama kampanyenya Trump, dia ketemu sama perwakilan Muslim and everything. Dan emang kalau kita ngomong sama credential Trumpnya, yang dia lebih isolasionis, lebih itu kan yang nyambung, populis gitu kan. Meskipun ya kalau kita ngomong the larger Republican Party, maybe it's not as convincing gitu loh. Abang ini, tapi the bravery of Trump, gue ngomong bravery ya, karena dia berani. Meskipun pasti kan ada forces in the Republican Party yang dia mungkin gak mau situ, tapi dia berani mengambil posisi itu di kampanye, itu kan menjadi sesuatu yang jelas gitu messagingnya ke voters. Kamala apa pro Israel nggak jelas, pro Palestina juga nggak jelas gitu. Trump jelas pro Israel. Trump jelas dia nggak ngomong pro Israel atau pro Palestina. Gue pro peace gitu istilahnya. Emang peace candidate. But he keep saying dia akan mendeportasi semua pendukung Hamas. Dia akan mendeportasi semua yang berdemo menolak Israel dan sebagainya. Itu dia ngomong lo jelas. Iya. Ya, kalau dia mau Israel get the job done. Apa itu get the job done? Apa Israel get the job done selain dari bulldozer everywhere. Yeah, of course. Kalau kita ngomong track record pasti contradicting. He said 1,000 of contradicting stuff. Tapi ya gerakan ke situ menurut gue ya itu udah jadi satu kelemahan Kamala gitu kan. Kemudian Trump bisa masuk dan ya we don't know how will it translates or if will it translates into actual policy. Tapi itu ya ngaruh gitu kan kalau menurut gue. Dan gitu. Trump juga bilang soal Ukraina Rusia bro. Ukraina Rusia. Gue akan menyelesaikan ini dalam 24 jam. Itu gila kan? Aduh, 24 jam setelah di-elect loh. Which is sampai sekarang belum. Bukan 24 jam setelah diangkat. Oke, satu hal yang bikin gue penasaran juga. Trump itu kan sekarang statusnya Mas Pram convicted felon. Convicted felon. Seru. Convicted felon, penuh dengan kontroversi, penuh dengan skandal macam-macam. Gue nggak tahu yang udah selesai skandal yang mana, yang udah ditutup yang mana. Cuman kenapa? Pertama, kenapa dia masih bisa maju? Kedua, kenapa orang masih milih dia? Seberapa atraktif ini orang? Penuh dengan skandal, baik yang susila maupun hukum, tapi tetap atraktif buat orang Amerika. Dan ya gimana jalan pikirnya orang Amerika gitu. You been there gitu. Dari beberapa artikel yang gue baca dan gue kenal juga beberapa orang, mereka menangkap bahwa Trump ini adalah orang yang sangat otentik. Jadi buat mereka, kalau gue baca bukunya Tom Nichols ya, dia ada tuh Radio Free Tom, dia analis sekarang di Atlantic. Gue suka tuh baca buku-buku dia bekas ex-Republican kan. Satu, dia melihat banyak orang Amerika tuh resent other people, dalam artian their neighbors atau siapapun yang nggak di politik sama mereka. Ketika dia melihat Trump, dia senang karena akhirnya ada orang yang bisa ngomong sesuatu yang selama ini gue udah menahan diri, gue nggak bisa ngomongin, tapi sekarang akhirnya ada orang yang bisa menyampaikan itu. Again, kayak woke misalnya kan. Jadi mereka seneng. Jadi satu, tadi mereka resent karena mereka nggak ada bisa nyampein, tapi kedua juga sama. Ada banyak kekesalan secara emosional yang buat mereka akhirnya bisa disampaikan lewat si Trump ini. Karena Trump tadi selalu dapat free pass. He just get that free pass gitu kan untuk menyampaikan, karena ini any other politician say that bye. It's due for you like. Kayak apa tuh ada yang joke Puerto Rican itu kan, Puerto Rico kan. Yang ngomong adalah siapa? Yang ngomong adalah seorang komedian. Kalau Trump yang ngomong itu kayak pasti dipilih juga tetap. Nggak akan ada isu percaya kata gue. Gitu. Nah, itu satu. Jadi mereka melihat bahwa Trump itu sebagai perwakilan orang-orang yang terkalahkan dan terpinggirkan. He is the hero for those being oppressed. Atau lebih tepatnya those delusionally think that they are being oppressed. But actually they are not being oppressed, they just white. Ya kan gitu kan. Nah, terus kedua yang gue lihat juga, gue baca kan kayak kasus-kasus yang kemarin mereka kena. Satu-satunya kasus yang berhasil dijalankan sama Trump itu sebenarnya kasus paling lemah secara hukum. Jadi kalau kita bicara dari pandang teori hukum, kasus yang berhasil sama Alvin Bragg dari New York itu adalah kasus yang paling lemah. Karena bahkan secara teorinya itu ada banyak lompatan, ada banyak leap of faith yang dipakai sama prosecutor di New York untuk kemudian bisa menuntut dia. Itu kasus impor gula ya? Hati-hati. Ini maksudnya kasus dia yang dia hush money kan? Karena dia membayar seorang prostitute, Stormy Daniels kan? Dia membayar untuk menutupi
supaya itu nggak masuk jadi bahan kampanye. Dan itu ada lompatnya cukup jauh gitu. Karena you can actually always pay someone untuk menutupi suatu rahasia kan. Tapi kemudian dihubung-hubungkan, oh enggak, lu menutupi rahasia ini karena ini akan mengganggu kampanye lu. Oke. Walaupun kalau kita bicara teori, even if Trump fucking anyone, I don't think he will have any impact anyway in the first place, right? Kalau kata beberapa orang, bahkan satu-satunya kesalahan Trump adalah karena dia terlalu petty. Jadi waktu itu dia pakai itu buat ngebayar lawyernya, tapi kemudian dia reimburse lagi ke kampanyenya. I think that's just the only issue. Kemudian akhirnya si Alvin Bragg punya isu hukum buat ngebawa kasus ini. Mungkin kalau dia nggak reimburse kan, itu kan berapa 40 ribu atau berapa ribu dolar lah. Mungkin bahkan nggak jadi kasus gitu, karena it's not even an election interference campaign. Nah, kasus-kasusnya yang lebih spektakuler, yang dokumen, dokumen konfidensial dia bocorin, terus itu nggak malah ya? satu yang dokumen konfidensial karena dia ketemu Judge Aileen Cannon yang dari Florida, kan? Dan itu adalah benar-benar Trump mania banget kan. Ini beberapa orang bahkan udah ngomong dengan trajektori dia begitu belain Trump, expect her to be a Supreme Court Justice. Wah. Oh iya. Fuck kan, itu fuck up banget sih kalau sampai Aileen Cannon, karena itu salah satu hakim terbodoh yang pernah gue lihat sih. But I'm so glad it's in America, so I can say hakim bodoh. Nah, terus kemudian, kasus itu udah gak jalan. Jadi kemarin udah dinyatakan karena Pak Aileen Cannon, kayak kita sempat bahas ya kemarin di episode kita waktu itu sebelumnya kan, dia pakai dasar argumen bilang dari Justice Thomas yang bilang bahwa harusnya tidak boleh ada independent prosecutor karena itu kata nggak ada di konstitusi. Jadi dia pakai teori yang sebenarnya sangat udah nggak bertentangan presiden gitu kan. Dia bilang oh nggak bisa. Jadi itu kasus udah hilang. Satu lagi kasus lagi juga yang sama yang lagi berjalan yang sama Tanya Chutkan itu kalau nggak salah kasus yang dia J6 January 6 bahwa dia melakukan konspirasi. Tapi sekarang juga karena waktu itu kan sampai ke Supreme Court kan. Terus Supreme Court memutuskan ada imunitas, terus dibalikin lagi kan. Nah sekarang it's just in a legal limbo. Dan dengan sekarang Trump udah resmi jadi presiden elect lah basically ya, dan udah nggak mungkin dia udah semua harus kondisi dan lain sebagainya. Kemarin gue baca Mary Garland dah bilang ke Jack Smith udah tutup kasusnya. So basically that case is gone. Makanya gue bilang Donald Trump is Nobunaga Oda karena he's so damn lucky. Bahkan kasus yang sebenarnya bisa membawa dia ke penjara dan itu bisa bertahun-tahun, it's gone. No one will open that case anymore. Gua nggak tahu, gua nggak tahu apakah secara hukum karena kasusnya ditutup berarti nggak ada double jeopardy. Probably kalau nanti suatu hari Demokrat menang di tahun 2028, we don't know ya, mungkin dia bisa coba lagi dibuka. Tapi at least for the next 4 years it's gone. Those cases is gone. Dan mungkin malah menurut gua lebih bagus kasusnya ditutup sekarang. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti dibuka atau diterusin dan kemudian kalah, bisa jadi double jeopardy dan kemudian kita nggak akan bisa nuntut Trump. Karena tadi Trump udah, bahkan dia bisa self pardon dia sendiri kan. Tapi kalau kasusnya nggak ada, he cannot self pardon himself. Jadi kalau secara strategi hukum nih, kalau gue disuruh pandang lawyer, mendingan lu tutup aja kasusnya, bersabar, ya kan? Orang sabar disayang sama Tuhan, itu kan. Udah tunggulah 4 tahun lagi. Siapa tahu lu bisa menang. Gue juga baca karena kasus yang tadi yang New York tuh emang lemah banget. Jadinya kalau gue baca di right wing itu materials, mereka bilang ini semua konspirasi. Mereka udah percaya sedemikian jauhnya. It's a cult already, man. Jadi kalau ditanya, ini bener nggak sih Trump bias Stormy Daniels dan lain sebagainya? No, itu jahat banget orang-orang ini. Trump is a victim. Dan itu taktik yang dipakai oleh Trump ini adalah taktik yang dulu juga dipakai sama Brett Kavanaugh. Oke. Jadi gue baca waktu itu Brett Kavanaugh waktu itu sebenarnya udah mati lah. Udah mati kan gini. Ketika ada yang nuduh dia melakukan rape atau pelecehan seksual, waktu itu ini Supreme Court Justice. Waktu Supreme Court Justice kan Brett Kavanaugh kan yang terakhir kan. Yang cowok terakhir. Ya itu pada satu sebenarnya kalau dibaca di buku dan lain sebagainya, dia tuh sebenarnya waktu itu udah nyerah. Ya udahlah, udah. Gua nggak bisa menang deh. You need to find someone else kan. Tapi kemudian dia belajar dari Trump dan juga waktu bahkan senator Republikan juga udahlah kita gagal ya. We need to find a new guy. Tapi sama Trump dan lain sebagainya dibilang, "Bos, jangan pernah ngaku salah." Lu literally begitu. Ngapain lu? Malah memang gua ada masalah, we have to hear the voice of the victim. Fuck that kalau kata Trump. Don't do that. Be angry. Seriously, be angry to the public at the Senate hearing dan sebagainya. Gua difitnah. Karena itu adalah taktiknya Trump. Kalau nggak gue difitnah, like everyone is unfair to me, gitu kan. Dan apparently it works. Republikan tadi udah benar-benar merasa, oke, gue nggak bisa mengconfirm this guy. Tiba-tiba dapat lagi confidence yang sama. And then that's the tactic of a demagogue lah, basically. Yeah, dia udah benar-benar memahami taktik ini, maka itu secara efektif. Dan once it is being done, ya udah lu nggak bisa stop dia lagi. Karena taktiknya udah jalan, cultnya udah tercipta, orang-orang yang bersupport udah cukup untuk mendukung dia udah cukup. Karena kan you don't even need 60 people kan. Buat saya kan cuma 50, lebih dari 50 cukup. Jadi it's a simple majority. Jadi itulah taktik yang dipakai sama dia. Tapi sebenarnya satu hal yang mungkin perlu dibahas juga adalah bahwa dia dijadiin convicted felon itu malah justru bagus buat dia electoral dipakai sama dia. Karena dia bisa menganggap itu dia
dia bisa political victim gitu, bahwa ini adalah sebuah Penjagalan. politisasi kasus. Dia menyebutnya adalah weaponization of the justice department gitu. Lu menggunakan kejaksaan lu buat persecute political opponent gitu, regardless kasusnya bener atau enggak, tapi messaging itu kan bisa masuk gitu. Dan gue nggak yakin bahwa orang Demokrat tuh nggak paham ini juga, tapi bisa jadi si jaksa di New York itu menggunakan itu untuk mengangkat dirinya sendiri juga kan. Adalah jaksa Tapi yang berhasil dulu membuat sebenarnya kalau gue baca juga, Alvin Bragg itu sebenarnya mau dijadikan contoh sama federal. Jadi waktu kan federal ketakutan kan, si Merrick Garland tuh karena tuh kayak takut atau khawatir, bisa nggak ya gue bawa kasus udah berhasil. Jadi dia butuh ada anchornya dulu. Ada dulu lah yang cobain nih, berani nyobain. Karena ada di Georgia kan, terus ada di New York kan. Nah di New York ini dicobain dulu. Jadi dia take one for the team sebenarnya si Alvin Bragg ini. Kalau lu bisa, gue akan kejarin, masalahnya telat, ya kan? Dan again, Trump is so fucking lucky karena di Georgia adalah kasus ternyata si Fani Willis dia selingkuh sama jaksa cowok yang ngebantu kasus dia itu kan, sehingga dipakai sama ini kan buat bilang dia ada conflict of interest, walaupun gimana cara sih conflict of interest, dia kan cuma sleeping together ya, apa conflict of interest ya ibarat kata begitu kan. Tapi itu kemudian jadikan masalah, akhirnya kasusnya berlarut di Georgia hilang, akhirnya cuma tinggal sisa Alvin Bragg, padahal Georgia itu paling bagus sebenarnya karena itu election interference. Tapi gara-gara again those two people cannot tidak bisa nahan nafsunya gitu kan, jadilah ya itulah. Yang di Georgia itu yang dia find me 11,000 votes. Itu udah mau itu kasus paling kuat Pak. Itu the best case sebenarnya. Itu the best case. Tapi itu kasus masuk ke legal limbo karena tadi si entah gimana lawyernya. Tahu nggak? Nih gue suka banget sama lawyer Trump. Tahu nggak kenapa? Karena dia tahu ini semua dari apa? Dia ngelihat slip penerbangan dan lain sebagainya. Jadi bisa lihat mereka terbang bareng bos. Terus dari bareng itu kan dicek lagi hotelnya bareng apa enggak gitu-gitu. Itu lawyer investigasi banget. He's a very good lawyer. Oke. Nah, Ray, masih bicara soal demagoginya Trump, dan gue pengen tahu sebenarnya Partai Republik ini posisinya gimana sekarang menurut lo? Karena dulu kita tahu seorang Mitt Romney, Paul Ryan, Ronald Reagan, tapi sekarang kayaknya udah menjadi Partai Trump. Dan terbukti karena bukan cuma presidensi, Senat menang. Gue nggak tahu House-nya terakhir. Kemungkinan masih 50-50. Tapi kalau trifecta kan menjadi sebuah pembuktian mungkin ya kalau bergeser ke kanan jauh itu works di Amerika sekarang. Dan ya menurut lu Partai Republik sekarang udah menjadi Partai Trump? Tapi sebenarnya gue jadi agak bingung kiri kanan tuh sekarang udah nggak ada. Kayak gimana gitu ya? Iya, karena kan kayak kalau dulu kita udah jelas nih. Kalau orang-orang bisnis gitu kan biasanya sukanya Republicans, terus labor, buruh gitu kan sukanya Demokrat gitu. Tapi kalau sekarang kebijakannya Trump ini kayaknya lebih banyak yang resonate juga ke working class kan justru gitu. Kayak kemarin tuh ada one of the largest unions di Amerika namanya Teamsters Union. Itu yang biasanya hampir selalu endorse kandidat Demokrat, dia udah sekarang endorse hadir siapa, tapi polling di antara membersnya dia banyak yang dukung Trump gitu karena dianggapnya Trump ini kebijakannya lebih dekat ke sana gitu kan. Sebenarnya kayak tarif gitu misalnya. Tarif is not a Republican platform dulunya gitu kan. Bahwa Republican kan lu harusnya adalah free trade, free the price nggak free apa? Iya, free enterprise gitu kan. Tarif is definitely not free enterprise gitu. Tapi dia kebijakannya maunya tarif gitu kan. That's not a right wing idea gitu sebenarnya. Itu sebenarnya tadinya kebijakannya Demokrat. Terus kayak misalnya dia lebih at least memposisikan diri sebagai nggak mau perang gitu. Lu pokoknya kita dagang aja deh, kita nggak mau, gue nggak mau perang, gue mau cuan aja sama negara-negara lain. Peace deal. That is not a Republican. That was not a Republican platform gitu kan tadinya kan. Tadinya kan mereka lebih warmonger, lebih neokon gitu. Tapi sekarang udah berubah gitu. Jadi sebenarnya gue juga nggak tahu nih nanti akan kayak gimana. Dan Trump itu kan kayak gampang disway ya. Kayak tergantung dia lagi dekat sama siapa, terus orangnya baik sama dia, ntar dia akan ikutin. Oh ya benar, gue ikutin. Itu kayak apa sih orang yang kayak mini amnesia gitu loh, kayak abis daripada kayak kucing gitu kan. Ikut-ikut aja apa yang diinin. Dan banyak kalau gue lihat banyak kebijakan dia yang seperti nggak serius ya. Maksudnya yang dia propose seperti nggak serius. Kayak misalnya dia kemarin, jangan-jangan kita abolish income tax aja, kita biaya government dari tarif aja.
gue sih nggak melihat itu sebagai sebuah yang serius. Walaupun ya. kalau gue jadi Elon Musk, yes, gue akan vote buat Trump sih. Kalau dia tiba-tiba bilang pajak Indonesia ada masalah, gue pilih lu. Walaupun mungkin dalam hati gue setuju-setuju aja ya kayak abolish income tax. Ya. Of course. Tapi I don't think that is a serious It is not. proposal kan gitu. Nggak mungkin kayak Absolutely dia akan ngelakuin itu gitu. Abolish the Fed kayaknya sempat ada omongan gitu di Project 2025 juga kayak ada ya, walaupun dia bilang dia nggak. Seriously 2025 mau hapus VAT, hapus income tax. That's my country. Hapus Trump. Kayaknya kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah baca di Project 2025 itu ada ini deh, ada yang kayak apa namanya? Kita nggak usah pakai the Fed lagi, kita balik ke gold standard lagi gitu. Buset, Itu salah. Wow. Itu nggak Islami banget. Bos. Muslim voters. Muslim voters naik. Jadi maksud gue itu gue nggak melihat itu sebagai serius ya gitu. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya kebijakan itu bakal kayak gimana. Who knows gitu. Selain dia dan dia doang. Ya mungkin kalau gue boleh nambahin ya, sebenarnya mungkin karena tadi kita agak susah juga kalau mau analisis kanan kiri dan sekarang kan makin banyak yang populis. Sekarang juga ada yang bilang tuh kayak pola politik Amerika tuh ya lebih ke incumbency sama anti-incumbency gitu loh. Jadi emang sekarang nggak ada incumbency advantage, tapi justru ada anti-incumbency advantage gitu loh. Karena kan tadi udah kita bilang ada polarisasi dan people resent other people gitu. Orang Republikan benci Demokrat, Demokrat benci Republikan. Jadi memang biasanya yang di luar office itu mereka lebih energized untuk menumbangkan yang di office gitu loh. Nah, itu kan kayak kelihatan di 2020 kemarin gitu kan. Jadi Demokrat turnoutnya ya unprecedented banyak sekali gitu. Sehingga banyak bisa sikat swing states. Nah, sekarang juga karena ditambah kelemahan Demokrat lagi, karena ini kita lihat tuh dari votes-nya lagi balik ya, itu kan karena Demokrat itu base-nya nggak keluar gitu kan. Jadi kalau gue bilang diagnosis yang paling tepat itu bukannya kekuatan Republicans gitu. Republicans more or less the same gitu kan turnoutnya, tapi Demokrat ini ngurang gitu, hampir 10 juta gitu kan. Ini pada kemana gitu. Nah tadi karena satu tidak energized dari anti-incumbency-nya gitu, terus juga kalau gue sih menurut gue dari secara foreign policy maybe Israel Gaza juga berpengaruh gitu kan. Karena orang tuh sampai nyari cara gimana mereka nggak vote Kamala gitu kan, tapi masih make their nggak bikin swing state itu kebalik gitu kan. Kayak orang ada yang tukeran vote gitu kan. gue di California, gue di Arizona, tukeran dong sama lo di California gitu. Jadi gue vote sama vote buat Kamala, tapi lo di California jangan vote buat Kamala gitu kan. Itu kan berarti people go to a long way gitu kan buat make their voices heard gitu loh. Jadi kelihatan aja gitu. Jadi kelemahan itu ditambah the party that doesn't listen gitu loh. Malah the party that insists that I'm speaking gitu loh. Itu kayak that looks go, but that's actually a disaster gitu loh in political representation gitu loh. Karena lo you shouldn't be speaking, you should be listening gitu loh. Dan kemudian lo develop your positions from there gitu. Itu kenapa kemudian kekalahan di Pilpres ini juga jadi translate kekalahan di Senate gitu kan. Karena menurut gue kalau kita udah ngomong turnout itu broad base gitu kan, itu trend general di seluruh Amerika. Jadi turnoutnya lebih rendah. Itu kenapa di beberapa swing states gitu ya, itu ya jadi kalah juga gitu Senate dan tipis-tipis sekarang gitu kan. Nggak banyak, tapi it's enough to flip the Senate gitu kan. Gitu. Oke, let's talk personel gitu ya, karena beberapa nama menarik yang sudah muncul ke permukaan, Mas Pram. Elon Musk, RFK Jr., Mike Pompeo, John Ratcliffe, dan lain sebagainya. Jujur sih gue sama nama yang menarik yang mana yang nggak ada satupun sih yang menurut lo nggak tidak ada satu. Oke, RFK Junior gue tuh bahkan nggak bisa tahan tau nggak setiap kali RFK Junior ngomong soal apa sih jadi suaranya dia the hell is happening with his voice man gitu loh. Dan tuh kayak satu lagi dia kan punya brand in his worm kan itu bahkan orang nanya sejorok apa hidup lo sampai di Amerika lu masih bisa ada worm lu kemasukan brand lu kemasukan sama worm, like how do you do that gitu kan. Cacingan di otak. Iya, bisa cacingan di otak gitu. Gimana caranya sih gitu. Dan ini orang yang katanya bakal ditunjuk menjadi Secretary of Health. Iya, Secretary. FDA kan. Gue jujur gak berani ngebayangin sih di Amerika seperti apa ya. Untung dari dulu gue gak pernah mau minum air tap ya. Gue selalu minum air mineral kan. So it's fine. Tapi gue tetap ngeri aja siapa yang akan terjadi. Terus kemudian Elon Musk. Oke. But look, I think yang paling penting adalah Elon Musk ya. Karena ini adalah pertama kalinya mungkin sepanjang sejarah pengusaha yang benar-benar literally masuk ke politik. Gak ada konsekuensi apapun ya. Karena dia menang kan. Dan dia akan, I think akan punya kekuasaan sangat besar. Karena banyak orang bilang kan ini Elon Musk, ex Peter Thiel. Mereka punya visi gelap mereka tentang
bagaimana membangun bangsa dan negara gitu kan. Dan tapi ini juga bakal jadi eksperimen yang menarik kan. Kita kan selalu bilang negara itu bukan bisnis. Tapi a lot of people kayak Latino kemarin gue baca kan, kenapa lu pilih Trumpnya? Karena dia he's a businessman. I think he can run this country better ketimbang para birokrat yang lambat dan gak ada hasilnya atau korup dan lain sebagainya. Kalau businessman itu pasti akan bikin profit sehingga negara jadi profitable. Nah, gue pingin banget lihat kalau benar tadi dia jadi apa namanya? Secretary of Government efficiency. Government efficiency ya kan. Itu kementerian baru ya. Apakah apa dong kalau apa? Menko kali kan. Di siapa? Presidennya Argentina siapa namanya? Milei. Abuera. Diganti mulu dia Abuera di sekarang. Gift yang gue selalu Abuera. Gue coba pengen lihat apakah Trump. Tapi lo nggak? Gue bener-bener bilang kenapa gini? Bener nggak apa yang terjadi kayak di Twitter kan? Salah satu cara buat turnaround Twitter kan karena kemarin rugi dan pendapat juga banyak hilang adalah dia ngilangin hampir 85% orang kan. Dan faktanya setelah hilang 85% ternyata Twitter masih jalan sampai sekarang kan. It's a shit hole, but it still works. Jadi masih di sana. Kita masih di sana. Maksudnya kita cuma masih ketahuan dong apa lagi nih gitu. Nah jadi maksud gue kalau emang bener nih tiba-tiba 85% government officials tiba-tiba dihilangin ya, and then the America still works, then a lot of PNS akan soul searching sih. Jadi apa gunanya fungsi lu ada gitu kan. Dan bisa jadi mungkin gue juga akan terconvert kayak mungkin Elon Musk bener gitu. Karena eksperimen dari jalanin kan, and it's good. Why it's good? Karena paling nggak itu bukan dijalanin di negara kita kan. Jadi kita bisa lihat eksperimen. Always learn from other people mistake ya kan. Kalau lu bisa lihat ada kesalahan orang lain, kenapa kita mesti melakukan hal yang sama kan? Jadi kita bisa belajar dari mereka saat ini. Let's see what they do with their government ya kan. Terus kalau ternyata ini benar, mungkin kita memang gak efisien sebenarnya selama ini. Bisa jadi. Mungkin emang Elon Musk yang benar gitu. Gila sih. Kesimpulan. Bang Ray, kalau dari kebijakan kita bisa expect apa kalau dari retorika dan apa yang mungkin akan dia lakukan beneran, mana yang paling realistis yang mungkin paling mungkin dia lakukan? Ada yang bisa nebak? Gak ada yang bisa nebak bos. Gak tahu gue. No one knows. Betul, mungkin iya itu tadi kan yang orang pada khawatir dia mau implement Project 2025, tapi dia selalu menjauhkan diri dari. Ya, why is that? Before. Before. Nah, jadi dia selama kampanye dia selalu bilang gue menjauhkan diri dari situ, banyak hal-hal yang aneh-aneh di situ gitu yang memang ada ya beberapa hal-hal yang Project emang 2025 tuh yang bikin siapa dan kenapa dia ada menjauh? namanya Heritage Foundation. Leading konservatif. Yes. Kemarin setelah dia menang ada beberapa pendukung Trump yang kayak nge-troll bilang kayak sebenarnya actually setelah kita menang I want to tell you that actually the Project 2025 is the plan all along gitu. Terus kayak orang pada kayak lose their mind. Tapi kalau dilihat dari situ pun sebenarnya ya nggak tahu ya apa aja yang kayaknya bakal banyak yang nggak jelas. Cuma mungkin satu hal yang kayaknya cukup menarik tuh di situ ada tentang mungkin ini relate juga ke Elon Musk, pembicaraan Elon Musk tadi. Jadi di Amerika itu federal government tuh ada dua tipe. Lu either ASN atau lu adalah political appointee. Gitu. Benar kalau political appointee ini 20 Januari bubar semua. Tiba-tiba lu kontrak lu habis, lu akan digantikan dengan political appointee dari administration yang baru gitu. Nah, di Project 2025 itu ada gimana dia mau mengubah designation kayak 20,000 orang dari tadinya ASN dari tadinya civil servant ke political appointee gitu supaya dia bisa pecat dan ganti ke orang-orangnya dia. Nah, itu yang orang-orang agak khawatir gitu kan. Kalau misalnya benar dilakukan. Menurut gue itu rada gue bisa melihat dia melakukan itu. Gue nggak tahu secara hukumnya mungkin atau enggak ya, tapi I will assume kalau misalnya itu based on law, artinya dia nggak akan bisa ngubah itu seenaknya ya. Tapi kalau itu pakai executive order, mungkin bisa jadi. Jadi mungkin ini sedikit sejarah hukum menarik di Amerika kan. Sebenarnya dari dulu itu orang the Constitution, the founding fathers itu selalu khawatir dengan kekuatan eksekutif yang terlalu besar. Iya. Jadi memang bahkan beda dengan Indonesia. Indonesia kan bahkan kalau mau bikin undang-undang itu harus persetujuan presiden dan DPR. Tapi kalau di Amerika sebenarnya presiden itu nggak ada kekuatan buat bikin undang-undang. Everything is in DPR-nya, di House sama Senate ya kan. Terus paling presiden punya hak untuk voting atau veto kan. Nah, executive order itu sebenarnya baru muncul dan jadi menggila itu zamannya siapa coba? FDR. Iya, emang kan? presiden ini. Presiden Demokrat kan, yang dulu menang hampir 518. 3 periode kan dia. College 4 periode bos. 4 periode. Gara-gara dia sampai akhirnya dibikin amandemen untuk membatasi jumlah periode itu kan. Betul. People are scared kalau nanti itu dia bisa jadi presiden seumur hidup itu. Biasanya dia bisa jadi presiden seumur hidup. Dia bisa mati doang kan. Nah, jadi sejak itulah jadi muncul namanya administrative state dan situ juga muncul executive order dan itu membuat institusi presiden itu jadi sangat kuat. Nah, sekarang orang mulai kena batunya kan, karena jadi kenapa sekarang jadi presiden jadi penting banget? Kenapa setiap election untuk kayak hidup dan mati? Karena mereka selalu lihat institusi presiden itu jadi institusi sangat kuat. Padahal seharusnya itu nggak seperti itu. Harusnya tuh presiden itu banyak checks and balance-nya,
dia tuh sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Senate sama the House, karena itu divisikan oleh founders. Tapi dengan sekarang, makanya gue nggak tahu ngikutin hukum administrasi negara terkait itu ya tadi political appointees itu seharusnya apa. Tapi kalau tadi misalnya dia berdasarkan law atau status yang dibuat oleh House, dia nggak akan bisa ngubah itu. Dia nggak punya suara cukup untuk bisa itu, karena tadi untuk Senate harus 60 kan filibuster kan. Filibuster. Dan kalaupun di House juga itu sangat ketat, jadi dia udah pasti nggak bisa ngubah. Tapi kalau itu executive order, then he would be able to change that. Jadi beda kalau di Amerika tuh nggak bisa tuh tiba bikin perpres sendiri, keputusan presiden atau peraturan itu nggak. Indonesia udah rapi banget. Tapi kalau di Amerika tuh harusnya tuh nggak bisa. Jadi akan expect a lot of litigation. Itu tadi kan gue lihat Gavin Newsom udah siap-siap kan dari California udah siap-siap kan. Dan dia udah menyiapkan, berarti bakal ada a lot of lawyers will have a lot of jobs in the United States. I'm pretty sure about it. Negara paling cuan buat lawyer. Cuan banget sih buat semua lawyer itu. Satu, mereka lawyer M&A kayak gue itu udah seneng banget karena Linakan bakal diganti. Itu dia headnya FTC. Dia selama ini selalu Linakan, berbagai merger dan akuisisi di Amerika. Jadi itu mengganggu bisnis merger and acquisition. So there will be a lot of merger and acquisition. Itu satu kerja buat corporate lawyer. Kemudian constitutional lawyer juga pasti akan ada banyak kerjaan. Nanti tiap kali Trump bikin kebijakan-kebijakan absurd, berantem lah kan federal sama negara bagian, a lot of it. Dan kemudian semua dibawa ke Supreme Court. So expect 4 years of litigation. Oh gue sih kalau ada satu bisa gue prediksi, I think a lot of litigation. Oke. Dan Supreme Court yang akan pack with conservatives. Exactly. Nah, itu gue nggak tahu hasilnya kira-kira akan seperti apa, jujur. Tapi I think buat lawyers ini will be a golden era. Oke. For lawyers ya, gue nggak bicara tuh hal lain. Ya kalau menurut gue sih the baseline is kalau menurut gue ya beberapa orang bilang kalaupun trifecta ya sama aja kayak 2016, nothing will happen gitu, nothing ever happens. Tapi mungkin satu hal dikit di 2016 itu Trump juga mungkin dia shock ya terpilih gitu. Dia nggak pikir dia bakal menang gitu. Ternyata dia menang dan dia pack dengan orang-orang yang mungkin nggak cocok sama dia, makanya dia banyak banget kan orang nggak cocok. Pecah. Termasuk wapresnya. Termasuk wapresnya terakhir. Tapi kalau sekarang kayaknya dia udah lebih. Nah ini yang jadi lebih ngeri ya. Jangan-jangan dia udah. Jadi dia udah tahu lah kira-kira gue harus pack sama siapa dan supaya dia bisa jalanin yang dia mau gitu. Ya di satu sisi bisa efektif, di sisi lain ya itu tambah ngeri sih sebenarnya. Kalau dulu dia nggak bisa ngapain. Kalau dia clueless dan dia tunjuk orang-orang clueless ya mungkin nggak jadi apa-apa juga. Dan Jujur sih harapan kita cuma beneran mereka sebegitu tidak kompetennya sehingga akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga we pay you just to do not exist. That is itu our best chance ya. Gua kasih tau aja ya. Itu our best chance. That's not even our worst case scenario. Ya. Ya tapi kalau if we see Project 2025 and everything, people seem to have prepared gitu kan for the itu maka a lot of litigation. For the comeback of Trump gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya akan lebih leluasa lagi dalam membawakan agendanya dari semua sisi pemerintahan, dari kuasain akan dikuasain kalau House ya, terus kemudian dari sistem peradilan juga, terus kemudian birokrasi terakhir tadi kan. Birokrasi emang secara konsep gitu ya, gue juga nggak ngomong hukum, itu kan selalu exist untuk ada ya input teknokratik gitu buat pemerintahan. Emang PNS itu harusnya ada gitu, biar ada mesin teknokratik yang berjalan, yang dia tuh tahu mekanisme negara tuh kayak gimana dan bisa advice yang terpilih gitu. Emang orang yang terpilih secara politik. Tapi memang di Amerika Serikat dan di mana-mana juga ada budaya tuh namanya counter staffing. Jadi emang biasanya kalau ganti pemerintahan udah disiapin nih dari think tank mana nih, gue bakal masuk ke pemerintahan begitu menang. Kalau kayak gini, ya cuman kayaknya ini akan dibawa kalau dibawa sampai ke level ekstrim. Ya kalau jalan sih jalan, tapi banyak dari birokrasi negara ya bakal rusak gitu, bakal acak-acakan. Sebenarnya kayak gitu aja. Oke, kita pindah ke kebijakan luar negeri kelas tuh di akhir podcast ini. Banyak yang khawatir soal beberapa konflik di dunia ini ketika Trump menjadi presiden. Pertama Rusia Ukraina, kedua Israel Gaza, dan mungkin gimana engagement Amerika ke dunia. Karena ketika 2020 Biden menang, dia berjanji akan mengembalikan semuanya ke normalcy, Amerika akan kembali aktif lagi. Tapi Trump memang terkenal dengan agak antagonis terhadap multilateralisme sepertinya. Tapi apa isu-isu kunci dalam kebijakan luar negeri Trump yang mungkin akan berubah dari Biden? Ya, kayaknya sejak 2020 pun everything in America, including foreign policy itu udah Trumpified gitu ya menurut gue ya. He may even lost the election, tapi he still win the discourse gitu loh secara keseluruhan. Nah, dan sekarang ya kalau Trump ya would be even more realer gitu. Dan tergantung. Kalau we understand the profile of Donald Trump's foreign policy itu kan sebagai orang yang transaksional, terus kemudian juga dia tend to lebih isolasionis itu kan. He doesn't care about America's role in the world.
dia nggak pengen ada tanggung jawab yang diemban. Kalau dalam kita ngomongnya sebagai superpower, of course dia punya banyak tanggung jawab dong secara ekonomi, secara keamanan untuk memprovide yang kita paham secara umum ya public goods gitu kan. Gimana bisa stabilitas di dunia ya biar dunia itu berfungsi. Nah, it comes with a price gitu, and it's the price that Donald Trump doesn't want to pay. Itu dia di NATO dan kemudian juga dalam perang yang dua-dua ini Amerika terlibat gitu kan di Ukraina dan juga di Gaza gitu kan dan di Middle East, bukan cuma Gaza doang. Nah itu kalau kemarin ya kampanye kita lihat, terus ini juga dimasukin ke dalam poin-poin speakingnya untuk dia pro-peace candidate dan dia emang generally lebih skeptical gitu kan terhadap ngasih aid terhadap Ukraina dan Israel gitu kan. Maybe Ukraina more than Israel sih karena Israel vastly interestnya lebih kencang as we know APEC and everything. Jadi menurut gue sih ya buat allies of America they have to brace themselves karena ya bakal sama gitu or even more than before. Mereka kalaupun Amerika tidak akan mau memberikan dukungan jaminan keamanan secara gratisan. Pasti kalaupun diberikan it have to come in some price either trade deals or you gotta just pay the American soldiers or everything atau GDP spending on defense. Tapi intinya that's the baseline gitu loh. Dan kemudian ya Ukraina juga pasti Trump regardless gitu ya itu emang dia inclined to see peace gitu loh. And he is the deal maker, so he will be proud if he can make any deals either it's in the Ukraine war or Israel Gaza war gitu ya. Jadi gitu sih kalau menurut gue dari sisi allies-nya ya. Dan ini juga mungkin ya mengkhawatirkan karena kalau udah omongin juga orang-orang the governments of the American allies juga udah bersiap gitu kan gimana kalau Trump menang dan ini ya mengkhawatirkan karena ya mereka akan justru cenderung membangun kalau kita ngomongnya deterrence-nya sendiri gitu kan atau kapabilitas militernya sendiri gitu. Bisa juga ya bangun kapabilitas nuklirnya. Gitu. Oke, terakhir mungkin buat Bang Ray dan Mas Pram, gue akan bertanya pertanyaan yang saya Bang Ray tanyakan tapi udah jarang banget ditanyakan juga ya. Oh, apa tuh? Apa tuh? Ada kayak mau disampaikan tapi belum sempat gue tanyakan. Wih. Apa ya? Good luck deh buat Amerika. Buat kita nggak Ya mungkin akan menarik ke depannya juga karena Partai Demokrat kayak perlu do some soul searching juga ya. Kayak dia nih introspeksi. Ya maksudnya kayak dia akan kemana nih ke depannya. Kayak kemarin di 2016 sampai 2020 itu kan sampai 2022 kali ya. Itu messagingnya banyak yang woke banget gitu dan apparently it backfired di sekarang gitu. Apparently people reject that. Mereka mungkin perlu cari ini baru gitu kan. Perlu cari messaging baru dan kemudian juga dari policy-nya mereka akan mau ke arah mana buat kedepannya yang akan bisa dijual gitu ya ke American people tuh akan seperti apa dan mungkin juga soal kandidatnya juga this time ya kemarin of course mereka cuma punya 3 bulan waktunya tapi kedepannya nanti biasanya kan di Amerika tuh mulainya early banget ya biasanya 2 tahun sebelum pemilu orang udah mulai launch candidacy. Gue penasaran sih nanti kira-kira siapa gitu. Belum ada nama yang muncul di kepala soalnya sekarang Buttigieg. Maksudnya kalau kemarin dia udah 2 kali majuin cewek nggak berhasil, orang pada bilang udah pasti nextnya adalah straight white man gitu kan yang kayak basically. Or it can be now gay man. Nah kalau Buttigieg ya nggak tahu dia gay tapi kalau menurut bahasa J Defense normal gay katanya. Normal gay. Actually you cannot differentiate him from any normal guy. Looks so straight. Biasa kan. Looks like a McKinsey consultant. Exactly. Bisa jadi fans. Bisa siapa tadi? Bahkan jadi fans kata lebih gay gitu dibanding. Bisa. Biar gay. Iya, benar. Bisa Buttigieg, apakah Gavin Newsom, apakah Josh Shapiro, tapi Josh Shapiro Yahudi gitu kan. Kita nggak tahu. But he's white Obama. jadi we'll see nih nanti Partai Demokrat mau kayak gimana in their opposition ya dan mungkin satu hal lagi tentang Gaza dan perang di Timur Tengah kayak kemarin ada yang bilang gini juga bahwa voters simply mau menghukum Partai Demokrat gitu kan karena walaupun lawannya akan lebih parah lagi tapi at least kita kasih pelajaran dulu ke lu gitu kan. Nah bisa jadi gara-gara ini semua nanti di 4 tahun ini mereka sebagai oposisi jadi support Palestine, who knows gitu walaupun unlikely juga cuman maksud gue bisa jadi mereka dapat pelajaran bahwa kayak
kemarin kita dihukum nih sama Arab American, sama Muslim American, sama leftist yang nggak pengen kita involve di genocide gitu. Dan kandidat-kandidat di House yang Muslim dan pro Palestina menang semua ya. Menang semua ya. Iya. Rashida Ya, dan kecuali yang udah kalah di primary. Yes. Iya. Ya, jadi mungkin itu aja kali ya yang mau ditambahin. Kalau gua ya tadi satu, sebenarnya kan ada banyak orang bilang Biden-nya udah presiden paling progresif yang pernah ada di dalam sejarah Amerika, pro labor, kebijakan-kebijakannya sudah cukup populis dan lain sebagainya. Sehingga ini juga tadi, kalau tadi Ray bilang ini bisa jadi mereka belajar, kalau gue bilang bisa jadi ya, ekstrimnya lagi. Pelajaran mereka adalah why even bother? No, I'm serious. Kalau gue jadi Demokrat, dan gue ada beberapa banyak juga tuh ya di sosial media di beberapa artikel, mereka mulai mikir, so why even bother being good or being progressive? Apparently American people don't care about it anyway. Buat mereka itu nggak penting katanya. Dan saat lagi gue bilang, apakah foreign policy ada satu hal yang penting buat mereka? Most of the people don't even care about it. They don't even they can locate Ukraine or Palestine di map. Yeah. Pretty sure about it. I mean, most Americans don't even care about it. Yeah. And that's the beauty of being the strongest country in the world. You don't give a damn about anything and still survive. Itulah makanya Amerika, kalau gue suka bilang deh, kemarin juga gue bilang, Amerika adalah negara tersukses di dunia. Mereka bisa milih orang kayak Trump and still exist. Kita nggak bisa. Gue nggak yakin kita survive Indonesia kalau presiden kita kayak Trump. Mungkin enggak, kita bukan Trump kan. Maksud gue, I can't even imagine gimana caranya kalau kita dikelilingi atau tadi kakistokrasi kan. Kakistokrasi. Government by the most incompetent from the society kan. Jadi itu menurut gue yang mungkin bisa jadi itu mereka jadi amal double down untuk hal-hal yang lebih negatif. Itu kita juga harus siap-siap itu kan. Jadi akhirnya instead of being progressive mereka mikir udah kalau gitu mendingan gue jadi lebih ke kanan lagi. We don't know. Gitu. Karena mereka, lu bayangin dong. Kalau misal, gue sekarang menghukum, gue lihat ada orang-orang yang bahagia, ya kita berhasil menghukum Demokrat dan lain sebagainya. My dudes, you are actually giving lessons to the Republicans. You can do anything and still win. Iya kan? Berarti itu satu secara politik. Tapi kedua, mungkin harapan gue, ini semua benar-benar cuma masalah ekonomi. I really wish it is there. Not because people are racist, not because people are cruel to each other, tapi lebih kayak udah ekonomi, harga barang. Kalau kemarin gue sempat baca ini kan karena inflasi kan udah dinormalkan kan. Yeah. Tapi gue baca di beberapa ada gitu statistik itu sebenarnya agak misleading. Misleadingnya kenapa? Karena itu adalah inflasi rata-rata. Tapi bahan-bahan kebutuhan pokoknya itu sebenarnya naiknya udah 20-30% dibanding yang sebelumnya. Jadi kalaupun lu bilang normal sebenarnya itu agak bohong. Karena sebenarnya harga itu barang naik. Jadi kalau buat orang-orang yang paling terimpact itu kerasa banget buat mereka. Walaupun memang kalau kita lihat secara statistik ekonomi, enggak, ekonomi kita baik-baik aja, it's a soft landing dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pas gue baca artikel pas gue baca paper itu gue merasa mungkin ini kali yang benar bahwa ya tadi lu nggak bisa ngebohongin statistik, bisa ngebohongin kita di luar kan, tapi ketika lu lihat secara struktural lebih baik ya tadi orang-orang cuma kesel gara-gara ya lu nggak bisa membawa sesuatu ekonomi lebih baik buat gue ya kan, sehingga akhirnya kita nggak mau milih lu lagi, as simple as that. Kenapa? Ya karena gue nggak suka aja sama lu, karena lu bikin gue harga sereal naik, ya kan harga roti naik. Kan itu kan kenapa dulu di Indonesia sembako tuh selalu jadi poin nomor penting. Karena the politicians in Indonesia really and truly understand. Kalau sembako lu aman, lu bakal terus jadi pemimpin. Nah berarti kemarin salahnya Demokrat adalah tidak menggunakan bansos. Persis. Tidak ada bansos. Tidak ada bansos. Ada. Oh ada. Tapi kurang. Kan mereka kasih duit gratis kan sebenarnya kan, cuman kurang, angkanya kurang bos, and that's why we have this guy as the president dan itu loh neck itu I cannot say but I think all of you understand what I'm trying to mention here. Kalau kata Derek Guy, lu perlu harus hugging the neck, harus hugging the neck. Enggak, bukan itu, itu loh leher itu loh, the neck itu loh, ada neck beep itu loh. I cannot say it publicly here man. Oh my god. Gue kira jasnya enggak. That's not even the worst part. Dan Ray, I think you will see this face ya kan. Mungkin dia akan balik ke Twitter lagi ya kan. Elon Musk udah jadi ini kan. Gue yakin dia akan balik ke Twitter dan akan dan kita akan lagi melihat cash-lognya dia. Ya, jadi sangat menyenangkan lah Twitter experience kita 4 tahun ke depan. Ya. Oh, Elon Musk will be so freaking rich. Ya mungkin gue sedikit ya. Kalau menurut gue sih ya takeaway-nya adalah times have changed gitu kan. And the Republican Party is fortunate enough to have Trump to transform themselves gitu kan. Karena kalau enggak ya emang mereka on track to never winning the presidency again gitu. Jadi kayak gitu. Nah, now it's time for the Democratic Party to change gitu kan. Karena ya prinsipnya gue setuju gitu sama pemilih yang gak mau milih Demokrat gitu.
mendingan Demokrat menang terus dia songong, apa mereka kalah terus belajar gitu kan? Karena what politics is representation gitu kan. Mereka harus merepresentasikan apa keinginan voters gitu. Dan ketika partai nggak mendengarkan mereka, maka itu ada kesalahan fundamental gitu dalam fungsionalitas partai gitu kan. Kan kalau Republikan udah jelas nih, Trump ngomong apa yang mereka pengen dengar gitu kan. Democrats doesn't gitu loh. Democrats doesn't. Nah ini this have to change, and then maybe then Democrat have changed to win the presidency again. Kata kuncinya perubahan ternyata ya. Kata kuncinya perubahan. Oke, thank you Bang Rey. Thank you Mas Rob. Sama-sama. Mungkin kalau ada Amerika ada apa-apa lagi kita undang lagi. Terima kasih para pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Aktif episode selanjutnya. Bye.